Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik, alhamdulillah pagi ini kita ketemu kembali untuk meneruskan materi kita, itu buku Al-Mukhtarat. Dan kemarin kita sudah sampai ke halaman 17 ya, 18 ya kalau nggak salah. Nah, ini masih pembahasan isim-isim ma'rifah. Masih pembahasan isim-isim ma'rifah. Kemarin isim-isim ma'rifah itu ini ya. Jadi tanda-tanda isim ma'rifah kita ulangi lagi. Yang pertama itu menerima al ya, atau menerima alif lam, al atau alif lam sama ya. Kemudian yang kedua isim domir. Isim domir semuanya ma'rifah. Isim domir semuanya ma'rifah, baik itu domir mustatir ataupun domir zahir. Kemudian yang ketiga ini domir mustatir. Yang ketiga isim isyarah. Isim isyarah kata tunjuk. Dan kata tunjuk ada dua. Ada kata tunjuk untuk menunjukkan yang dekat, ada yang menunjukkan yang jauh. Kemudian yang keempat isim mausul, kata sambung ya. Di alladzi au allati. Alladzi au allati, ini yang keempat. Kemudian sudah ya, kemarin sampai yang keempat kalau nggak salah. Sekarang yang kelima ya. Ini. Tab yang kelima. Jadi isim ma'rifah yang termasuk isim ma'rifah yang kelima adalah munada. Munada. Munada itu artinya yang dipanggil gitu ya. Munada itu yang dipanggil atau isim yang jatuh setelah huruf panggilan. Isim yang jatuh setelah huruf panggilan. Isim tersebut menjadi ma'rifah karena dipanggil. Contoh misalkan ya rajulu. Ya rajulu ini dia ma'rifah ya. Kenapa? Karena setelah huruf nida atau huruf panggilan. Kemudian ya tajiru. Ya tajir, tajir walaupun dia tidak ada alif lamnya tapi dia ma'rifah ya, sudah tentu karena sebelumnya ada huruf ya nida. Kemudian ya tali'an jabalan. Ya tali'an, tali'an dia ma'rifah juga karena setelah huruf nida. Ya rajulu, ma makna ya rajulu? Apa yang tahu? Wahai pemuda. Wahai para lelaki. Nah, wahai lelaki gitu ya. Rajulu satu ya. Kemudian ya tajiru, Pedagang. ya wahai pedagang. Ini ada di halaman berapa kamusnya? Oh iya, punya kamus. Ada di kamus 6. Halaman 17 ya. Di halaman 17. Nah. Kemudian ya tali'an jabalan. Apa ini maknanya? Pendaki gunung. Naam, wahai pendaki gunung gitu ya. Tali'an artinya naik gunung. Jabalan. Pendaki gunung, mendaki. Ini berarti yang kelima, tanda ma'rifah adalah isim atau munada, isim yang jatuh setelah huruf nida. Yang keenam, alam. Perhatikan ya. Alam di sini artinya nama. Ya. Alam ini di sini artinya nama. Nah, ini dia. Jadi al-alam, yang dimaksud dengan al-alam itu nama orang, tempat,
gunung, kota, dan lain-lain yang telah jelas zatnya, ya. Namanya yang sudah jelas. Gitu. Misal, Muhammad, ini ya, Muhammad, Fatimah, semuanya, Ahmad, nama orang itu ma'rifah, masuk ke isim-isim ma'rifah. Disebutnya dengan alam, masuk ke alam. Kemudian Makkah, nama kota. Makkah ini nama kota, Jakarta, Surabaya misalkan. Ini Surabaya, nah ini ya. Surabaya ini dia nama kota, masuk ke isim ma'rifah. Kemudian Al-Iraq, Irak. Ya, Irak. Kemudian An-Nil, Sungai Nil. Ini masuk ke nama. Taib, Al-Alam ada 3 macam. Al-Alam ada 3 macam. Yang pertama kunyah, yang sering gitu ya. Yang pertama kunyah. Kunyah itu adalah nama julukan yang diawali dengan misalkan Abu Muhammad gitu ya, atau Ummu Fatimah, ya. Ibnul Abbas misalkan gitu ya. Ini namanya kunyah. Di nama julukan yang diawali dengan misalkan Abu, Ummu, atau Ibn. Misalkan Abu Bakar. Nah, Abu Bakar di sini bukan nama aslinya ya, bukan nama aslinya, tapi ini kunyah namanya. Di Abu Bakar itu bukan nama asli dia. Namanya itu Abdullah. Gitu ya. Jadi bukan, ini kunyahnya, panggilannya. Kemudian misalkan Ummu Hani. Nah, ini Ummu Hani ya. Ummu Hani ini dia juga kunyah, bukan namanya. Berarti anaknya Hani gitu ya. Kemudian Ibn Mas'ud. Gitu ya. Ibn Mas'ud berarti anaknya Mas'ud. Itu maksudnya. Ini kunyah. Dan kita di Indonesia juga sama ya. Misalkan kalau bahasa kitanya itu apa misalkan? Ayah Ahmad misalnya. Wahai Ayah Ahmad gitu ya. Kalau terjemahan bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Indonesia mungkin kita juga pakainya abu ya. Abu atau ummu gitu. Jadi bahasa Arab sudah menjadi maklum di bahasa Indonesia. Yang kedua, laqab. Laqab itu gelar. Contohnya misalkan Umar Al-Faruq. Ya, sahabiyun jalil. Al-Faruq ini gelar. Gelar untuk Umar. Ya. Disebutkan Al-Faruq, kita sudah maklum bahwa itu adalah Umar. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Bas, alimun salafi. Ya. Ibnu Bas dia masuknya ke, ini masuk juga ke ini ya. Kalau Ibnu Bas itu masuk ke sini mungkin. Masuk ke kunyah. Tapi yang gelarnya mungkin Syekh ini. Alimun salafi, bisa ini. Alimun salafi. Bisa gelarnya. Kemudian yang ketiga isim. Nama selain julukan atau gelar. Selainnya. Gitu ya. Contohnya misalkan Nahrun Nil fi Misr. Nahrun Nil fi Misr. Nahrun Nil itu sungai Nil di Mesir. Ini nama ya. Nama. Kemudian Muhammadun fil ghurfah. Muhammad fil ghurfah, ini nama. Ini masuk ke yang pertama tadi. Berarti ini yang kelima munada, yang keenam al-alam. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tafadhalna. Kalau tidak ada kita teruskan. Nanti kalau ada langsung tanyakan saja. Catatan. Apabila ibn jatuh di antara 2 isim alam, maka alifnya dibuang. Naam. Perhatikan ya, ini ada tata cara tulisan dalam bahasa Arab. Jadi kalau seperti ini, asalnya dia ibn, ada alifnya ini ya. Kalau dia di antara 2 isim seperti ini, dan 2 isimnya satu baris ya. 2 isimnya satu baris. Jadi Umar, kemudian Ibn Al-Khattab. Nah, ini alifnya dibuang. Tulisan alifnya di Ibn itu dibuang, dihilangkan. Itu kaidah tulisannya. Kemudian kalau misalkan Umarnya di baris ke atas, misalkan Umar gitu ya. Umaru, kemudian nih habis misalkan ya, habis bukunya ujung buku misalkan ya. Kemudian Ibn-nya ke bawah, ke baris ke bawah, maka Ibn-nya muncul lagi. Tidak dihilangkan alifnya walaupun dia di antara 2 isim. Walaupun di antara 2 isim. Ini tulisan bahasa begini ya. Jadi Umar, kemudian alifnya muncul Ibnul Khattab. Nih.
Tapi kalau sejajar seperti ini dihilangkan, ya. Alifnya dihilangkan. Baik, yang terakhir tanda ma'rifah. Yang terakhir adalah bersambung dengan isim ma'rifah, ya. Al-mudhaf ila isim ma'rifah. Contoh misalkan. Contoh ma'haduna. Ma'haduna ini artinya ma'had ini mudhaf. Na ini domir, dan domir termasuk ma'rifah. Berarti ma'had ini dia ma'rifah. Kemudian qalam Muhammad. Qalam Muhammad. Qalam ini mudhaf. Mudhaf. Kemudian Muhammad dia isim ma'rifah. Ma'rifah termasuk ke isim. Maka mudhaf yang diidhofahkan ke isim ma'rifah dia jadi ma'rifah juga sama. Jadi qalam ini ma'rifah. Kitabun nahwi. Nah, kitabun nahwi, kitab dia nakirah asalnya, tapi disandarkan, dimudhafkan ke isim ma'rifah an-nahwi, ma'rifah dengan alif lam, maka kitab juga ma'rifah. Kemudian sayyaratu abi Muhammad. Mobil ayahnya Muhammad. Sayyaratu nakirah asalnya, diidhofahkan dengan abi, abi dia ma'rifah. Maka sayyarah juga ma'rifah. Kemudian hakibatu hadhihi talibah. Hakibah diidhofahkan dengan hadhihi, hadhihi dia isim isyarah dan dia termasuk ke ma'rifah, maka hakibah juga ma'rifah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirata asalnya dia nakirah, tidak ada alif lamnya, tidak ada tandanya, tapi diidhofahkan, disandarkan ke alladzina, maka sirata juga ma'rifah jadinya. Berarti yang ketujuh ini mudhaf yang diidhofahkan ke isim ma'rifah gitu ya. Jadi bersambung dengan isim ma'rifah atau al-mudhaf ila ismil ma'rifah, diidhofahkan kepada isim ma'rifah. Berarti ada 7 tanda-tanda isim ma'rifah ya. Ada 7 tanda-tanda isim ma'rifah. Kita ulangi. Yang pertama, isim ma'rifah adalah dimasuki al. Yang kedua, domir, semua domir, ya, baik itu domir mustatir ataupun domir zahir. Kemudian yang ketiga di sini isim isyarah, isim isyarah hadza atau dzalika. Yang keempat, isim mausul alladzi atau allati. Ya. Nah, yang kelima, munada, isim yang jatuh setelah huruf nida. Kemudian yang keenam al-alam. Al-alam dan ada bagiannya, ada kunyah, ada laqab dan isim. Ini alam semuanya ma'rifah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah mudhaf kepada isim ma'rifah atau al-mudhaf ila ismil ma'rifah. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Naam, tafadhalna. Soal mafhum? Mafhum ya, berarti kalau mafhum kita teruskan as-safha at-taliyah. Latihan. Ini ada latihannya. Afwan Ustaz. Naam. Kalau di buku lain ada juga bertemu dengan huruf jar ya, tanda-tanda isim. Itu gimana Ustaz? Bukan tanda-tanda isim ini. Oh, bukan itu. Nah, ini tanda-tanda isim ma'rifah. Tanda-tanda ma'rifah. Oh, tanda-tanda ma'rifah. Nah, paham maksudnya tanda-tanda ma'rifah? Beda dengan tanda-tanda isim ya. Kalau tanda-tanda isim benar didahului dengan huruf jar, benar. Itu tanda-tanda isim. Tapi kalau ini tanda-tanda ma'rifah. Tanda-tanda isim ma'rifah, tanda-tanda isim yang sudah tentu gitu. Mafhum enggak? Mafhum? Atau jangan sampai ketukar ya. Coba ini, perhatikan. Kalau didahului dengan huruf jar, misalkan fi, ini masuknya ke tanda-tanda isim gitu ya, tanda-tanda isim. Nah,
Kalau masuk ke tanda-tanda isim, berarti nanti pilihannya ada 3. Yaitu yang pertama isim, gitu ya. Kemudian apa? Kata kerja, ya tulis fiil ya. Nah, tulis fiil bahasa Arab. Kemudian huruf harf. Itu pilihannya. Nah, ini kalau didahului dengan huruf fi gitu ya. Jadi tanda-tanda isim, bukan tanda-tanda isim ma'rifah, bukan ya. Tapi tanda-tanda isim. Tanda ma'rifah, yes. Nah, yes. tapi kalau yang sekarang itu tanda-tanda ma'rifah, tanda-tanda isim ma'rifah, artinya tanda-tanda isim yang sudah tentu. Gitu ya. Pilihannya apa nanti? Berarti pilihannya adalah nakirah atau ma'rifah gitu. Nakirah atau ma'rifah, itu hanya saja pilihan. Mafhum? Mafhum, Ustaz. Nah. Syukran. Afwan. Baik. Sekarang halaman 20 ya. Halaman 20 ada nggak nih di buku kamusnya, ada nggak di kamus? Latihan. Carilah isim dhamir rafa muttasil. Dhamir rafa muttasil, kemudian dhamir nasab muttasil, dhamir jar muttasil, ya, dhamir jar muttasil, isim isyarah, isim mausul, alam, dan mudhaf pada isim ma'rifah dalam hadis di bawah ini. Kemudian masukkan dalam tabel yang tersedia. Coba baca dulu hadisnya. Hadisnya wahid. Faqala Umar, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsala thumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'b. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. Ini hadis tentang apa? Tapi isnan coba. Qala Humaid bin Abdurrahman sami'tu Muawiyah khatiban yaqul sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti wa lan tazal hadhihi al-ummah qa'imatan ala amrillah la tadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Jadi di sini ini hadisnya yang atas ini tentang lau jama'atu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsala summa azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'b summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nas, kemudian saya keluar suatu malam yang lainnya, wan nas yusalluna, kemudian mereka salat bisolati qari'ihim, dengan salat diimami dari mereka. Qala Umar ni'mal bid'ah, tentang bid'ah ya. Qala Umar ni'mal bid'ah hadhihi wallati yanamuna anha afdal, yang tidur itu lebih baik, minallati yaqumuna, daripada orang-orang yang salat yuridu akhiral laili mereka menginginkan akhir malam, wa kan nas yaqumuna awwal, dan mereka sholat di awalnya. Tapi nanti boleh maknanya ini ya, maknanya silahkan dicari nanti bisa hadis ini. Derajat hadisnya nggak tahu, nggak disebutkan. Taib, kita cari domir rafa muttasil, nasab muttasil, jar muttasil. Kemudian isim isyarah, isim mausul, kemudian al-alam, kemudian mudhaf ila ma'rifah. Ya tandain ya, ini wahid, nasab muttasil 2, isnan, jar muttasil salasah, isim isyarah 4, al-ismul mausul 5, al-alam 6, mudhaf ila ma'rifah 7. Baik. Faqala Umar. Baik. Faqala Umar. Umar ini masuk ke mana? Masuk ke alam. Alam. Naam, sahih. Berarti sittah, angkatan sittah ya. Inni ara. Inni
Aro. Aro. Rofa mutasil, Ustaz. Rofa mutasil. Rofa apa nasib? Yang mananya? Aro. Aro. Aro apa, Ustaz? Aslinya padi ya, Ustaz. Type ini nih, ini yang arahnya film mudhari. Ini yang ini ya-nya. Domir dia kan ya? Domir apa itu? Ini mutakalim. Mutakalim. Naam, domir mutakalim maksudnya dia dalam keadaan rofa, nasab atau jer. Nasab, Ustaz. Kenapa nasab? Bukan. Ini Bukan. Anda nanya kenapa nasab? Kenapa nasab ya? Nah, kenapa nasab? Ada fi'il ini. Nah. Mana? Setelah ina kan? Naam. Itu mansub. Naam. Apa namanya? Isim inna. Naam, isim inna. Berarti masuk ke nasab muttasil gitu ya. Masuk isna. Naam. Nomor 2 berarti. Naam, nomor 2. Ya, ini isim inna, Ustaz. Naam, isim inna. Kemudian ara lau jama'tu. Jama'tu. Apa nih? Domir apa ini? Naam, domir muttasil. Cuman dalam keadaan apa? Rofa, nasab atau jar. Nasab, Ustaz. Nasab. Kenapa nasab? Jama'tun. Kan dia betul maf'ul bih, Ustaz. Maf'ulun bih, mana fa'ilnya? Fa'ilnya domir mustatir. Aina domir mustatir? Bukan, Ustaz. Bukan. Jama'atu, ini jama'atu artinya apa? Untuk anak. Naam, untuk anak ya. Berarti tu'nya ini sebagai apa? Oh, jama'atu ya, Ustaz. Saya kira jama'atu. Sebagai fa'il, naam. Kalau fa'il selalu apa? Marfu'. Berarti dia rofa' muttasil. Berarti wahid gitu ya. Nah. Kemudian haula. Haula isim isyarah. Isim isyarah, nah, arba'ah ya. Jama' dia. Nah, jama' sahih. Kemudian ala qari'in wahidin. Qari'in masuk ke mana? Qari ini masuk ke mana? Dia bukan mudhof ya. Ini masuk ke alam berarti. Qari alam, Ustaz. Nah. Artinya apa, Ustaz, qari? Hah? Yang membaca. Isim fa'il. Apa? Qari artinya apa? Qari itu pembaca, nah. Oh. Qari qara'a, Ustaz. Nah, qara'a. Isim fa'ilnya qari, berarti isim masuk ke alam gitu kan ya. Masuk ke alam gitu. Wahidin na'at, ini enggak masuk ke sini berarti lakana amsala thumma azama fajama'ahum. Hum. Domir. Nah. Domir mutasil. Domir nasab. Domir nasab. Nah, ya maf'ulun bih ya. Mafhum? Nah, berarti isnan. Ala Ubay. Ubay ini masuk ke mana? Ubay itu alam. Ke alam. Naam. Ke alam, kemudian ini alam sittah. Ibn Ka'ab. Tadi Ibn Ka'ab berarti masuknya ke mana? Ke alam juga sama ya? Nah, ke alam. Ini termasuk kunyah. Nah. Ubay Ka'ab. Nah, Ubaynya masuk ke alam. Kalau Ibn Ka'abnya masuk ke alam juga sama. Suaranya sampai buka tutup. Terus summa kharajatu. Tu dhamir apa nih? Dhamir rafa' muttasil, nah. Fa'il ya. Wahid. Ma'ahu hu-nya Mudhof ilaih.
Berarti mudhof ilaih berarti jar domir apa? Domir Domir apa? jar mutasil. Naam, domir jar ya. Berarti salasa. Lailatan ukhra wan nasu. Wan nas. An-nas Alam. alam. Nah. Alam termasuknya ke ma'rifah sini ya. Nah, labas. Alam berarti sita. Kemudian yusalluna. Domir. Domir enam. Domirnya waw ini ya. Al-waw domirun muttasilun. Nah, domir muttasil. Berarti dalam keadaan apa? Rafa. Naam, wahid. Bi salati qari'ihim. Him. Domir apa nih? Domir mutasil. Naam, domir muttasil maksudnya dalam keadaan rafa, nasab atau jar. Nasab dat. Kenapa nasab? Kenapa nasab? Qari itu isim atau fi'il? Isim. Isim. Setiap domir yang nyambung ke isim dia selalu jar. Ingat? Berarti jar mutasil. Naam, jar muttasil ini salah satu. Ingat ya, setiap domir yang nyambung ke isim dia selalu mudhofun ilaih majrur. Disolati. Mana? Korihim. Qari, naam, nyambung ke qari. Kalau disolati kan tadi itu Bu. Ropa. Naam. Yusalluna bukan bisolati, yusalluna rafa. Yusalluna. Nah. Kemudian qala Umar. Umar berarti Alam. alam, naam. Ini sita. Ni'mal bid'ah. Bid'ah ada nggak masuk ke sini nggak? Ni'mal bid'ah Mudah ada bila ya? mudah bila ma'rufah. Bukan. Kalau mudah pilih ma'rifah itu berarti harusnya ni'manya. Tidak, ini nggak ada berarti hadhihi. Isim isyarah. Isim isyarah, naam, arba'ah. Wallati. Isim isyarah juga. Kan. Isim mausul. Mausul, Ustaz. Naam, khamsah. Yanamuna. Domir. Dore. Nih waw, domir. Domir mutasil. Domir, naam, domir rafa' muttasil, berarti wahid. Kemudian anha, ha. Ha. Apa itu? Mutasil nasab. An, setelahnya an. Mutasil jar. Jer, naam. Afdalu minallati, allati. Sim mausul, khamsah, naam. Yakumuna, waw. Yanamuna. Domir Rafa' muttasil, naam, wahid. Yuridu akhiral laili. Naam, akhira. Nah ini akhira ada nih. Apa nih? alam. Mudhaf ila ma'rifah. Ya. Ila ma'rifah. Naam. Ila ma'rifah. Nah, mudhaf ila ma'rifah. Al-lail. Alam. Al-alam. Naam. Menerima alif lam. Sita. Wa kana an-nasu an-nas. Alam. Al-alam. Yakumuna. Rafa' muttasil. Naam. Wahid. Awwalahu. Hu. Awalahu. Nasab mutasil. Yakumuna awwala. Awalah. Mana? Hu-nya? Domir Ustaz. Jer. Naam. Jer muttasil. Mudhafun ilaih dia ya.
salasah. Isnan qala Humaidu. Humaid berarti alam. Nah, sitta. Ibnu Abdurrahman. Alam juga sama ya. Alam masuk ke kunyah. Sami'tu tu rafa' muttasil. Naam, sahih. Muawiyah alam. Naam, nama. Khatiban yaqulu sami'tu. Sami'tu rafa' muttasil. Naam. An-nabi alam. Naam, sittah. Sallallahu Allah alam. Naam. Alaihi wasallam yaqul man yuridillahu Allah alam. Naam, sittah. Bihi hi-nya dhamir jar. Naam, salasa. Khairan yufaqihu hu-nya dhamir nasab. Naam, dhamir nasab sahih. Fiddin ad-din mutasil jar. din alam. Alam. Nah, alam ya. Wa innama ana alam. Ana apa? Dhamir rafa ana. Nah. Qasim alam. Nah, sittah. Wallah Allah alam. Nah, sittah. Yu'ti walan tazala hadhihi isim isyarah. Arba'ah. Al-ummah alam. Qa'imah. Ini alam. Naam, cuman tandanya apa ya? Bab ini berarti nggak marifah ya, ini nggak marifah. Nah, dia isim betul, cuman nggak masuk ke sini. Ini pembahasannya marifah gitu ya, bukan isim. Nah, ini nggak marifah kan? Ini nakirah. Nah, ala amrillah Allah amri apa nih? Ini ma'rifah. Nah, amri ma'rifah. Kenapa? Karena mudhof ila ma'rifah kan ke Allah. Nah, berarti sab'ah. Allah. Nah, Allahnya alam. Alam. Nah, la yadurruhum. Humnya dhamir nasab. Naam. Man khalafahum. Humnya nasab. Naam. Hatta ya'tiya amrullah. Amru sama tadi apa? Mudhaf ila ma'rifah. Naam. Allahnya alam. Nah, gitu ya. Wallahu alam. Nah, ini isim ma'rifah ya, bukan menentukan isim atau fiilnya, tapi dia menentukan isim ma'rifah atau nakirah itu maksudnya. Baik, visual sampai sini. Maafi. Baik, kalau maafi ini coba nanti cari nih maknanya ya, terjemahannya, tafsirnya, hadis yang ini yang atas nih. Itu sebelum sholat malam tidur dulu, enggak ada naum. Enggak tahu ini. Faqala Umar inni ara law jama'tu haula'i, saya melihat apabila saya mengumpulkan mereka ala qari'in wahidin, terhadap satu imam misalkan ya, lakana amsalu thumma azama fa jama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Oh, bukan ini tentang sholat tarawih, Ustaz. Apa? Bukan tentang sholat tarawih gitu.
nggak tahu ini salat tarawih atau apa, nggak ditentukan sini, intinya salat, nggak tahu salat tarawih atau bukan. Kemudian yang Ubay bin Ka'ab, summa kharajtu ma'ahu, kemudian saya keluar dengan Ubay ini lailatan ukhra, di malam yang lain, wan nas yusalluna bi salati qari'ihim, kemudian melihat mereka, mungkin begitu maksudnya ya, salat dengan imamnya dari mereka. Qala Umar, ni'mal bid'ah hadhihi wallati yanamuna anha afdal. Yang tidur itu lebih baik minallati yaqumuna yuriduna akhiral laili, daripada orang-orang yang salat, yang berdiri menginginkan akhir lail. Wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu, dan manusia itu berdiri atau salat di awal waktunya. Enggak tahu ini tentang apa. Coba nanti tafsirnya cari ya, terjemahannya, maknanya. Tafsirnya tentang salat apa ini Anda enggak tahu. Baik, kita teruskan. Visual, ada pertanyaan dulu? Mafi ya, kalau mafi kita teruskan. Sekarang al-faslul khamis, pasal kelima. Al-ismu bin nadhari ila taghyirihi, isim ditinjau perubahan harokat akhirnya. Nah ini ya, ini isim yang ditinjau perubahan harokat akhirnya. Jadi ada yang berubah akhirnya dan ada yang tidak. Isim ditinjau tagyirnya terbagi menjadi dua, yaitu mabni dan mu'rab. Ingat itu ya, masih ingat itu? Yang pertama mu'rab. Mu'rab itu artinya berubah-ubah ujungnya. Itu aja dulu. Ya, itu gampangnya, simple ya. Mabni tidak berubah-ubah ujungnya, gitu. Yang pertama isim mu'rab, alismul mu'rab, isim yang berubah harokat akhirnya. Ini ada ya. Berubah harokat akhirnya. Misal qama zaidun, ya. Kemudian ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Zaidun, zaidan, zaidin. Nah, ini dia mu'rab namanya. Ya. Kemudian Muhammadun tilmidun. Kemudian inna Muhammadan qadimun. Inda Muhammadin ta'amun. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ini namanya mu'rab. Ya. Jadi isim yang berubah-ubah harakat ujungnya disebutnya dengan mu'rab. Gitu ya. Kemudian yang kedua isim mabni, alismul mabni. Isim yang tetap harakat akhirnya ini ya, tetap. Jadi hanya memiliki satu harakat, itu mabni. Contoh. Qama hadha talibu. Ra'aitu hadha taliba. Marartu bi hadha talibi. Perhatikan kata hadha, 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 hadha. Walaupun ada bi tetap hadha. Nah, ini namanya mabni. Ini namanya isim mabni, hanya memiliki satu bentuk harakat. Kemudian hadhihi talibatun, inna hadhihi talibatun, li hadhihi talibatun. Perhatikan hadhihi, 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 semuanya sama. Semuanya tidak berubah. Itu disebut dengan isim mabni. Jadi isim mu'rab yang berubah harakat akhirnya atau ujungnya, isim mabni yang hanya memiliki satu bentuk harakat, artinya tidak berubah-ubah, tetap. Dan isim mabni, nah ini sebenarnya kita sudah bahas di nahwu bagian 1. Isim mabni ada 8 tempat. Yang pertama domir. Domir semuanya mabni. Untuk penjelasannya lebih jelasnya di nahwu bagian kita itu ya, bagian 1 untuk kita itu. Kalau di sini hanya ada penjelasan yang lainnya, cuman yang domir ini enggak dijelaskan. Yang pertama domir. Sudah diterangkan pada pasal keempat. Berarti domir sebelumnya ya, sebelumnya yang tadi. Kemudian isim isyarah juga ada sebelumnya. Kemudian isim mausul juga sudah. Nah, ini berarti yang 3 ini dibahas barusan sebelumnya kalau nggak salah. Ada isim isyarah. Ini semuanya mabni, jadi nggak berubah-ubah ya. Domir semuanya mabni. Jadi kalau ada domir misalkan dahabtu, tu-nya itu tidak akan berubah. Itu tetap tu kalau untuk anak. Dahabta, anta tetap begitu. Antum juga sama, antum. Jadi anti, hiya gitu ya. Huwa, humahum, semua domir itu tidak berubah. Kemudian yang keempat, yang mabni, yang keempat adalah ismu syarat. Kata syarat ya. Atau isim syarat. Bahasa kitanya kata syarat. Isim yang memerlukan fiil syarat dan jawab syarat. Adapun macamnya yaitu jadi kalau ada kata syarat nanti dia memerlukan
fiil syaratnya dan jawab syaratnya. Macamnya yang pertama man, barang siapa, contohnya man yajtahid yanjah. Berarti man ini termasuk ke mabni dia, karena termasuk ke ismu syarat, isim syarat atau kata syarat. Yang kedua ma, apa saja? Wa ma taf'al min khairin tujar alaihi, tujar alaihi. Jadi apa saja yang kau kerjakan min khairin dari kebaikan, tujar alaihi, diberikan pahala terhadapnya. Berarti ma dia termasuk ke mabni. Kemudian mata dan ayyana, kapanpun. Mata tata'allam tataqaddam, kapanpun Anda belajar, tataqaddam, kamu akan naik tingkatan. Ya, di mata ini masuk ke isim syarat mabni, berarti enggak berubah-ubah. Kemudian aina, ma anna, haitsuma. Aina ma anna, haitsuma, dimanapun. Contohnya ainama taskun askun ma'ak. Jadi ainama taskun, dimanapun Anda tinggal, askun ma'ak, saya tinggal bersamamu. Ya, berarti ainama dia mabni, isim syarat. Kaifama maknanya bagaimanapun. Contohnya kaifama tafirwa minal mauti yudrikka. Jadi kaifama di sini termasuk ke isim syarat, jadi dia mabni. Kaifama tafirwa minal mauti yudrikka, artinya bagaimanapun Anda kabur dari kematian, yudrikka, maka kematian akan mendapatimu. Kemudian ayyu, nah untuk umum, contoh. Nah ini ayya berarti ya, jadinya ayya. Kata ay tagirnya mu'rab, bukan mabni. Nah, ini kenapa masukkan ke sini ya? Oh, ini ayya untuk syarat ya. Ini untuk syarat. Ayya baitin ajid askun fihi. Jadi rumah manapun yang aku temukan, askun fihi, saya akan tinggal di dalamnya. Berarti ayya di sini kalau untuk syarat dia mabni gitu ya. Kalau untuk syarat dia mabni, cuman nggak tahu nih pembahasannya ini. Kita bahas sebelumnya ayya ini termasuk ke mu'rab. Jadi dia bisa ayya, ayyu atau ayy. Cuman untuk syarat mungkin di sini. Jadi dikhususkan ayya di sini untuk syarat, ya, untuk kata syarat atau isim syarat dia masuk ke mabni, mungkin seperti itu maksudnya. Jadi nih kata ay tagirnya mu'rab, bukan mabni ini ya. Tagirnya mu'rab bukan mabni. Nah, asalnya dia mu'rab. Berarti isim yang mabni ini ada 4 di sini, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul dan isim syarat. Kemudian selanjutnya yang kelima isim istifham, pertanyaan, kata tanya bahasa kitanya. Isim yang digunakan untuk menanyakan suatu hal. Adapun macamnya yaitu contohnya yang pertama man rabbuka, man nabiyyuk. Mannya di sini untuk kata tanya dia mabni, tidak berubah. Ma apa? Madinuk, masmuk, maknya mabni, tidak berubah. Mata, kapan artinya? Mata limtihan, mata mabni. Aina, di mana? Aina Muhammad, di mana Muhammad? Aina mabni. Isim istifham semuanya mabni intinya gitu ya. Kaifa halu, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian kam berapa, menanyakan berapa. Kam kitaban fi hakibatik. Kemudian ayyu min ayyi syai'in khalaqallahu adam. Baik. Ayyi di sini berarti gabungan. Anda nggak tahu, ini kurang paham untuk ayyi ini. Kenapa dia dimasukkan ke isim mabni, sedangkan dia berubah-ubah harakatnya. Setelah min jadi ayyi. Ini wallah alam, yang poin ayyi ini Anda belum paham di sini. Jadi harusnya dia masuknya ke mu'rab ya. Yang kita pelajari sebelumnya itu ayyu itu masuknya ke mu'rab. Tapi nggak tahu di sini dimasukkan ke mabni. Walaupun dia isim istifham, betul, pertanyaan. Cuman harusnya tidak dimasukkan ke sini ya, karena mu'rab ini setelah min ayyi jadinya kasrah. Ini sudah jelas. Cuman nggak tahu dimasukkan ke mabni. Wallahu alam. Kemudian yang ke-6 asmaul af'al.
Asmaul af'al itu artinya dia isim tapi gunanya seperti fiil, ya. Isim-isim yang digunakan dengan makna fiil, nah ini ya. Adapun macamnya yaitu yang pertama bermakna fiil madi, yaitu hayhata, artinya ba'uda, jauh, gitu ya. Atau jauhilah, biasanya jauhilah. Syattan, artinya iftaraqa, iftaraqa artinya terpecah. Kemudian bermakna fiil mudhari, yang bermakna fiil mudhari itu qad. Qad maknanya yakfi, cukup. Ya, qad maknanya yakfi atau cukup. Kemudian bermakna fiil amr. Nah, ini perhatikan, ini yang sering ya. Ini. Hayya 'alas shalah, perhatikan kata hayya 'alas shalah ini dia katanya. Jadi maknanya akbil, mari, ayo, gitu ya. Ya hayya 'alas shalah, mari kita salat. Ini kata hayya itu ini ya. Jadi maknanya fi'il amr. Dia disebutnya dengan asmaul af'al. Jadi isim yang maknanya seperti fi'il, kata kerja. Jadi hayya 'alas shalah artinya akbil ilas shalah. Akbil ilas shalah. Jadi mari kita salat. Kemudian alaika. Nah, kalau ada alaika, misalkan alaika artinya alaika bis shalah, artinya ilzam as-shalah, artinya harus salat gitu ya. Itu maksudnya. Wajib gitu ya. Itu alaika. Ini maknanya fil amr. Kemudian sah. Sah artinya uskut. Ini jarang mungkin yang ini. Tapi kalau alaika, hayya, kalau sah mungkin uskut ya. Kalau ada yang mengatakan sah itu artinya uskut gitu ya. Ini isim juga. Jadi maknanya uskut. Jadi nanti ketika misalnya kita mau mengatakan uskut, sah, cukup begitu, nggak masalah. Kemudian dunaka. Dunaka maknanya khud, ambil. Dunaka maknanya khud atau ambil. Kemudian iyyaka. Iyyaka, perhatikan setelah iyyaka biasanya ditambahannya waw, gitu ya. Bukan iyyaka na'budu, bukan ya. Tapi iyyaka wa, gitu ya. Iyyaka wal khamr, misalkan gitu. Iyyaka wal khamr artinya ihdar, jauhilah. Jauhilah khamr, gitu. Itu maknanya. Kemudian amin. Nah, amin nih, ini termasuk ke asmaul af'al yang kita sering gunakan. Amin gitu. Amin ini dalam salat. Maknanya istajib, jawablah. Gitu ya. Itu amin maknanya istajib, jawablah. Nah, ini penggunaannya. Misal penggunaan dalam kalam atau kalimat jumlah. Hayhata ma taqul. Jauhilah apa yang kau katakan. Hayya 'alas shalah, ini ya. Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Iyyaka wal ghulu fid din. Nah, ini ya. Perhatikan iyyaka wal ghulu artinya ihdar al ghulu, artinya jauhilah berlebihan fid din, dalam agama. Alaikum bisunnati artinya ilzam bisunnati, wajib memegang sunnatku, ya, sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah-sunnah khulafa' rasyidin. Itu maksudnya. Ini bagusnya ya. Jadi hayya alaika, kemudian soh. Ini soh kita bisa katakan soh, artinya uskut gitu ya. Perhatikan soh itu jangan ini pakai ha ya. Jangan pakai ha. Jadi bukan soh gini, bukan soh. Kalau soh ini artinya sohi. Tapi kalau soh pakai ha itu artinya uskut. Kemudian satu lagi ya, nomor 7. Satu lagi nomor 7. Sebagian kata keterangan tempat dan waktu. Nah, sebagian dorof ya, ba'da dorof. Sebagian dorof dia mabni. Yang mabni sebagian lafadznya yaitu ini. Al-an, anifan, amsi. Ini mabni. Jadi al-an tetap al-ana, anifan, anifan, amsi, amsi gitu. Al-an sekarang, anifan barusan, amsi kemarin. Kemudian akan datang keterangan tambahan pada i'rab isim nasab nanti. Ini sampai 7 dulu. Sampai sini. Ada pertanyaan, silakan. Anifa apa tadi, Ustaz? Anifan barusan. Nah, anifan barusan ada nggak di kamusnya? Anifan. Halaman berapa? Ada lagi, silakan pertanyaannya. Yang bertanyakan silakan. 22. Amsi apa tadi, Ustaz? Amsi kemarin.
Nah, ini ada artinya ya tuh. Qad artinya cukup, yakfi, syattan berbeda atau berpecah. Hayhata ba'uda telah jauh. Hayya akbil kemari datanglah. Dunaka khud ambilah. Iyyaka jauhi. Alaika ilzam tekuni. Soh uskut. Amin istajib kabulkan. Amina ya. Itu ada di halaman 20. Di halaman 20 ada situ. Nah, itu maknanya. Amina ya, bukan amin. Baik, silakan ada lagi pertanyaannya. Jadi uskut apa tadi Ustaz maksudnya uskut? Uskut artinya diamlah. Biarlah. Diamlah. Nah, soh artinya diamlah. Ada di halaman 20 ya, mulai dari halaman 20 tuh. Isim bermakna fi'il. Tuh. Baik, silakan ada lagi pertanyaannya. Nanti satu lagi ya, ada ke-8, satu lagi insyaallah pekan depan. Ada al-adad murakkabah. Nah, ini dia. Adad murakkab ya, nanti sambil kita bahas insyaallah. Silakan ada pertanyaan sampai sini. Nih, seperti ini ya, misalkan Anifan artinya apa ya? Anifan barusan. Anifan barusan. Al-an sekarang, anifan barusan, amsi kemarin. Di kamusnya nggak ada itu ya? Di kamus nggak ada nama. Silahkan ditulis. Di al-an sekarang, anifan barusan, amsi kemarin. Oke, silahkan ada lagi pertanyaannya. Insyaallah ya, ini buku ini lumayan nih, bagus nih pembahasannya. Lebih mudah gitu, lebih mudah karena banyak bahasa Indonesianya. dan terjemahannya, kamusnya juga bagus nih. Jadi yang belum paham terjemahannya ada di sini, mudahkan. Tidak ada pertanyaan, cukup. Afwan Ustaz, satu lagi Anifan tadi lupa. Anifan barusan. Anifan barusan. Amsi kemarin ya, al-an sekarang. Nah. Afwan. Silakan ada pertanyaan lagi, masih ada waktu 3 menit lagi. Silakan. Tidak ada, cukup. Baik, kalau tidak ada berarti kita cukupkan saja ya untuk hari ini. Insyaallah pekan depan kita teruskan ke nomor 8 ya. Nomor 8 itu adad murakkabah. Al-adad al-murakkab. Al-adad al-murakkab itu bilangan 11 sampai 19 dia mabni, termasuk ke al-mabni gitu ya, kecuali 12. Nah, kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.